Halo semua, saya Hagi. Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu tokoh ya dari anime yang bisa dibilang masih hangat, yaitu anime Kimetsu no Yaiba Mugen Resha. Dan tokoh yang akan saya bahas di video kali ini adalah Rengoku Kyojuro ya. Tentu bukan perkara Rengoku Kyojuro ini bisa apa atau kekuatannya apa, tapi yang akan saya bahas adalah huruf kanji yang membentuk nama dari Rengoku Kyojuro ini. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Baik, sekilas saja mengenai tokoh Rengoku Kyojuro ini ya. Dia adalah seorang pembasmi iblis kelas atas, atau dalam cerita Kimetsu no Yaiba disebut Hashira. Dan si Rengoku Sang ini dijuluki sebagai Eng Bashira ya, atau pilar api. Nama Rengoku Kyojuro sendiri terdiri dari 5 huruf kanji, yaitu Reng yang artinya menempa dengan api, kemudian Goku yang artinya adalah penjara, kemudian ada Kyo yang artinya adalah aprikot. Saya kurang mengerti maksudnya Kyo sebagai aprikot itu apa. Kemudian ada huruf Ju yang artinya adalah hidup panjang, dan Ro yang artinya adalah laki-laki. Sehingga kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, arti kata Rengoku Kyojuro adalah laki-laki berumur panjang yang ditempa dengan api penyucian. Kata api penyucian ini berasal dari kata Rengoku ya, dimana huruf Reng dan Goku itu bisa bergabung dan artinya adalah api penyucian, atau kalau dalam bahasa Inggris purgatory ya, kurang lebih seperti itu. Pertama-tama, karena yang kita bahas ini adalah nama seorang tokoh, jadi ada kemungkinan cara baca dari huruf-huruf kanji yang menyusun nama Rengoku Sang ini tidak akan mengikuti aturan baca Ongyomi dan Kunyomi ya. Karena ada cara khusus di mana huruf-huruf kanji tersebut dibaca dengan aturan Nanori, atau aturan cara baca untuk nama ya. Baik, kita masuk ke pembahasan huruf yang pertama ya, yaitu Reng. Bunyi Reng adalah bacaan Ongyomi dari kanji ini. Sedangkan bacaan Kunyominya adalah Neru, yang artinya adalah menempa atau memperkuat ya. Kalau bahasa Inggrisnya polishing atau grinding. Jadi kanji Reng yang kita bahas ini sebenarnya tidak terlalu umum dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dia punya huruf yang lain ya, yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari untuk percakapan dalam bahasa Jepang. Dan huruf itu berbentuk seperti ini. Jadi ada 2 ya, ada Reng yang ini, ada dan Reng yang ini. Kemudian artinya sama, Ongyominya sama, Kunyominya sama, yaitu Neru. Hanya bedanya Reng yang kita bahas kali ini adalah menempa tetapi menggunakan api ya. Jadi kemungkinan bukan hanya kalau Reng biasa yang saya bilang tadi sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari itu hanya memperkuat, memperhalus. Menempa juga menempa diri maksudnya ya, memperkuat. Tapi Reng yang saya bahas kali ini untuk nama Rengoku Sang ini mengandung makna dia harus ditempa dengan api. Jadi berhubungan ya, kekuatannya Rengoku Sang kan juga ada berhubungan dengan api, Hono no Kokyu ya, pernafasan api. Jadi kata Reng yang dipilih untuk menyusun nama Rengoku Sang adalah yang berhubungan dengan api. Oke, jadi penggunaan kanji ini kedua-duanya ada kalanya bisa saling menggantikan. Misalnya pada kata shireng ya. Shireng itu artinya ujian, cobaan atau trial ya. Atau pada kata sengreng.
yang artinya adalah mempolish, menggrinding, memperhalus. Untuk dua kata seperti contoh tadi, dua huruf kanji ini bisa saling menggantikan. Mau pakai yang ini boleh, pakai yang ini boleh, ya. Tapi ada satu kata yang cukup umum dipakai dalam kehidupan sehari-hari yang mana harus pakai yang ini, ya. Yaitu kata rengshu yang artinya adalah latihan. Kemudian huruf yang kedua adalah goku. Huruf kanji ini hanya punya ongyomi, tidak punya kunyomi, ya. Jadi ongyominya adalah goku. Kemudian arti dari kanji ini adalah penjara. Tetapi huruf reng yang kita bahas tadi bila digabungkan dengan huruf kanji ini akan membentuk kata rengoku, ya. Rengoku itu artinya api penyucian, atau kalau dalam bahasa Inggris disebut purgatory. Oke. Jadi kanji ini juga mungkin tidak sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari untuk percakapan bahasa Jepang, tapi menurut saya tetap menarik untuk dipelajari. Dan kata yang bisa kita bentuk dengan kanji goku ini misalnya adalah rougoku, ya, yang artinya adalah penjara, atau jigoku yang artinya adalah neraka. Kemudian huruf yang ketiga adalah kyo. Ini adalah salah satu huruf yang sering digunakan untuk menuliskan nama orang, ya, dalam bahasa Jepang. Huruf ini sendiri punya ongyomi yaitu angzu. Tetapi ada beberapa nama orang di mana menulis angzu itu tidak hanya menggunakan huruf ini saja, tapi juga digabungkan dengan huruf lain seperti ini misalnya. Ini juga dibaca angzu, yang ini angzu juga. Jadi memang agak sulit, ya, untuk membaca nama orang dalam yang ditulis dalam kanji Jepang. Dan huruf ini sendiri artinya adalah, saya kurang mengerti, tapi ditulisnya adalah aprikot. Mungkin apa aprikot itu? Mungkin teman-teman bisa bantu kasih komentar, ya, di kolom komentar. Dan saya akan tampilkan juga beberapa cara baca kanji ini. Karena dia untuk nama, jadi sering sekali berubah-ubah, ya, cara bacanya. Saya akan tampilkan nanti, siapa tahu bisa membantu, ya. Berikut ini adalah tabel mengenai cara baca, ya, cara baca kanji angzu ini. Untuk nama orang dia bisa bermacam-macam cara bacanya, ya. Silahkan dilihat, cukup banyak yang sama sekali beda cara bacanya. Dari angzu bisa jadi kyo, bisa jadi chou, ya. Seperti itu, ya, kurang lebih untuk nama angzu ini. Baik, huruf berikutnya adalah ju. Ju ini adalah huruf yang cukup jarang muncul untuk level N4 atau N5, tapi dia adalah salah satu huruf yang membentuk kata sushi, ya. Sushi makanan Jepang itu dibentuk dengan kanji ini, salah satu hurufnya yaitu su. Jadi kanji ini memiliki beberapa ongyomi. Kalau yang dipakai dalam namanya Rengoku-san tadi dia dibaca ju. Sedangkan untuk kata sushi dia dibaca su. Dan ada satu lagi yaitu shu, ya. Jadi ongyominya dia yang saya tahu punya 3 ongyomi. Kemudian untuk kunyominya sendiri adalah kotobuki, yang artinya adalah umur panjang, ya. Oke, kemudian kata yang bisa kita bentuk dengan huruf ju ini yang paling sering muncul adalah jumyo, yang artinya adalah masa hidup. Kemudian ada chouju, yang artinya adalah umur panjang. Huruf terakhir yaitu ro. Huruf ro ini memiliki kunyomi adalah otoko, ya. Kemudian ongyominya adalah ro. Ini juga salah satu huruf yang sering dipakai dalam penulisan nama-nama orang dalam bahasa Jepang. Kemudian biasanya karena ini artinya adalah otoko, huruf ini umumnya dipakai untuk menuliskan nama laki-laki, ya. Jadi kalau ketemu nama Taro atau Tanjiro, itu ro-nya biasanya menggunakan huruf ini. Untuk penggunaannya sendiri yang lebih umum dipakai adalah bukan huruf yang sedang kita bahas ini,
Walaupun sama-sama bunyinya adalah otoko, tapi yang paling sering dipakai adalah yang seperti ini ya. Ini otoko juga cara bacanya. Jadi untuk huruf ro pada kata kyojuro itu hanya umumnya dipakai untuk nama ya, nama-nama orang. Baik, jadi itu tadi pembahasan mengenai nama tokoh dari anime Kimetsu no Yaiba, yaitu Rengoku Kyojuro ya. Mungkin beberapa huruf yang saya explain tadi, yang saya jelaskan tadi memang tidak banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari, tapi menurut saya itu tetap menarik untuk dipelajari karena itu juga berhubungan dengan cara membaca nama orang Jepang ya. Ya, seperti itu, semoga bermanfaat. Kyo wa kore de owarasemasu. Mite kurete arigatou gozaimasu. Sugi no video ni mata aimashou. Bye bye.